Minal maghrurin min arbabil ibadat wal a'mal wal maghrurun firaq katsirah wa minhum ya min ghururihi fil jihad wa minhum min ghururihi fil zuhud fil berbagai macam ibadah ya, bukan hanya zuhud dan jihad. Al firqatul ula fa minhum firqah ya ahmalul faraid, orang yang lengah dalam menjalankan fardhu. Faraid ya jamak dari fardhu, yang wajib-wajib di sini dia justru lengah. Washtaghalu bin nawafil, tapi sibuk mengamalkan yang sunnah. Nawafil itu tambahan ya, sunnah atau ya tidak ada maksudnya berpahala tapi sebagai tambahan. Warubbama ta'ammaku hatta kharaju ila, nah ini ya, mereka memperdalam tapi kharaju ila sarf wal udwan justru malah berkecimpung dalam hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, bahkan terkesan boros ya. Dan ada kalanya juga pertikaian, kalladzi ya taghlubu alaihi alwaswasah fil wudu fayubalighu fi, seperti orang yang ada kalanya itu dirasuki oleh cemasan. Waswasah itu bisa arti ya dia cemas, waswas, atau bisikan setan juga waswasah. Dalam hal wudu ini saja, fayubalighu fihi, maka dia mubalaghah ya, berboros di situ atau berlebih-lebihan. Padahal kita tahu ya bahwa selama kita sudah yakin basuhan kita menyeluruh merata, ya sudah, 3 kali itu adalah sunnah. Tapi ini dia tidak. Misalkan membasuh wajah ya sekali, setan membisikin tuh, ada yang belum sempurna tuh, ada yang belum kena air pinggirnya misalnya, basuh lagi, terus dibisikin terus ya. Kenapa? Setan menjalar di tubuh kita sebagaimana aliran darah. Terus dibisikin, belum sah, belum sempurna atau apa. Oh tadi kena tetesan. Ya kan, kalau gini kita gini netes gitu ya, kan mustamal. Ya kan? Oh enggak, tadi mustamal tuh, ulang. Terus aja. Sampai israf. Israf boros. Kalau Rasulullah SAW mengharamkan kita boros. Ya, walaupun kita sedang berada di sungai yang mengalir. Coba. Wudu aja enggak boleh boros, apalagi mandi. Apalagi ya di keran, di sungai yang mengalir itu nggak boleh boros, apalagi di keran yang mana ada air takarannya, ada torannya, ada ya ukurannya. Nah, waswasa fil wudu fayubalighu fi, dia langsung lalu berlebih-lebihan di situ. Wala yardo alma al mahkum bi taharatihi, ini juga ada kalanya dia ragu atau bahkan tidak tidak ridho gitu ya ibaratnya bahasanya, dengan air yang sebenarnya toharoh ya, fi fatwa syara. Wa yaqdar al ihtimalat al ba'idah qaribah minan najasah, dia memperkirakan adanya jangan-jangan kayaknya nih kena najis nih gitu ya. Akhirnya dia ragu di situ, ragu, padahal kalaupun dia mau makai ya silakan, karena itu tohir ya, nggak masalah. Wa idza ini ya, ala ini apa? Ini apa coba? Mana tadi? Ini sama ya, alal amr ya sama. Ya ulu. Kita idza alal amr ila aklil halal ya, qaddara ihtimalat al-qaribah. Tapi ketika perkaranya berubah menjadi sesuatu yang halal atau haram, nah ini dia tidak peduli gitu. Maksudnya ya udahlah halal lah gitu lah. Maksudnya giliran air yang tohir dikira najis, tapi giliran makanan yang syubhat
yang antara halal atau haram, dia sikat aja, ba'idah. Wa rubbama aklul haram al mahab. Bahkan juga mungkin dia makan sesuatu yang benar-benar haram. Karena tadi nggak peduli dengan makanan minuman, tapi terlalu peduli dengan sesuatu yang sudah jelas tohirnya. Gitu ya. Memang penting untuk memperhatikan makanan penting ya, tapi memang mubalaghah pun juga tidak demikian, tidak dianjurkan demikian. Sama seperti ya kita harus ini saja berada di tengah-tengah. Kalau emang airnya ada kemungkinan najis, ya sudah jangan dipakai. Ya, kayak misalkan kita mencium bau aneh di air tersebut dan warnanya berubah, ya sudah. Kalau kita ragu jangan pakai air itu, cari sumber air lain. Ya, atau airnya ada dalam gentong, ya atau ember, ya ada beberapa ember, kita mau wudhu pakai ember itu, tiba-tiba ada anjing berkeliaran. Kita nggak tahu nih, jangan-jangan anjing sudah minum dari ember itu. Nah, kita ragu. Maka ya sudah, demi ihtiyaton jangan dipakai. Nah, kecuali embernya ditutup gitu ya. Atau ada 2 ember, yang tutup satu dibuka, ya udah pakai yang ditutup. Karena keterhati-hatian itu adalah salah satu pegangan dalam mazhab Syafi'i. Ya, itulah mazhab Syafi'i mengharamkan atau menajiskan banyak hal yang tidak dinajiskan oleh mazhab-mazhab lain. Ya, mazhab lain misalnya mazhab Hanabilah itu tidak menajiskan kotoran hewan yang halal halal dagingnya. Misalkan ayam ya, halal dagingnya, kotoran yang nggak najis bagi mazhab Hambali, bagi mazhab ya Hanabilah. Atau sapi, kambing gitu ya. Tapi memang itu masuk dalam ranah kebersihan. Kalau merasa kotor ya mereka tetap nyuci juga sama. Tapi seandainya mereka nggak tahu, katakanlah dia habis ngedudukin tai ayam misalnya, lalu dia sholat, dia sadar ada bekas ya teletong gitu ya, terus akhirnya nggak diulang sholatnya karena merasa itu suci. Tapi mazhab Syafi'i tidak, seluruh yang keluar dari perut atau dari lubang hayawan ya, hayawan itu boleh manusia, boleh hewan, maka hukumnya najis. Itu kehati-hatian, memang boleh, tapi jangan terlalu berlebihan hati-hatinya seperti ini, gitu ya. Makanan halal juga demikian. Kalau memang kita yakin makanan yang kita makan halal, ya sudah, tidak perlu mencari-cari dalil bahwa itu haram. Ya, misalkan sudah sebutkan di restorannya atau di tempat makannya, ya ada sertifikat MUI misalnya, ya sudah nggak usah nanya lagi dagingnya halal atau tidak. Ya, kecuali kalau misalkan kita ragu, boleh kita tanya. Dan itu adalah hak pembeli ya untuk menanyakan dibikin dari apa, dibuat dari apa, ada bahan apa saja. Karena kita kan beribadah juga harus ya mastata'tum, semampu kita. Kalau kita nggak mampu nanya ya tanya, gitu ya. Atau gini, dulu saya pernah punya pengalaman ya ketika saya 2015 awal itu saya pernah keliling kota New York sendirian ya, 2014 lagi salju itu, karena saya sendirian dan waktu itu informasi internet tidak segencar sekarang, Instagram kah atau aplikasi-aplikasi gitu ya. Sekarang udah ada yang namanya halal halal application atau apa gitu. Dulu nggak ada, dulu nggak bisa, sulit nyari makanan halal atau restoran halal. Nah itu saya nyari gitu ya. Akhirnya saya punya pegangan atau pedoman dari MUI-nya Amerika gitu ya, bahwa kalau kita tidak nemu restoran halal, kita boleh masuk ke restoran kosher. Ya, kosher itu adalah restoran orang Yahudi atau sembelihan orang Yahudi, di mana mereka di sana juga tidak sama, mereka nggak makan babi ya, mereka tidak makan lemak-lemaknya, minyak-minyaknya. Nah, tapi tidak semua kosher itu halal. Nah, tapi di kosher ada beberapa barang halal, tapi tidak semua halal. Mereka juga jual wine, tapi kan kelihatan gitu ya bedanya. Nah itu saya masuk ke situ.
saya istihad saya bahwa saya kalau nggak makan ya saya nggak bisa melanjutkan perjalanan karena udara dingin ketika itu sedang blizzard, sedang badai salju. Jadi saya makan di situ. Bismillah, saya pesan menu yang tidak ada dagingnya, dan itu setelah saya tanya ke beberapa syekh yang saya temui setelah itu, boleh, nggak masalah. Ya, kosher itu sembelihan ahlul kitab dan itu pengganti makanan halal kalau kita dalam kondisi darurat, ya. Daripada kita masuk ke misalkan McD atau ya apa yang kita nggak tahu dari dagingnya bercampur dengan apa atau seperti apa penyembelihannya, nah itu lebih baik masuk ke restoran kosher. Itu ya. Itu untuk kehati-hatian. Tapi kalau benar-benar mendadak darurat tidak ada makan apapun, ya sudah, beli yang ada saja tanpa menggunakan daging misalkan. Boleh. Taib. Walau inqalaba bihadzal ihtiyat minal ma' ila ta'am lakana aula ya tashabbaha bi sirati sahabah radhiyallahu anhum. Ya, mereka justru malah enggak melihat apa yang dilakukan ketika urusannya diubah ke masalah makanan, ya. Malah enggak peduli. Mereka tidak melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dikisahkan bahwa karena id tawaddu'a Umar radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berwudu dari bejana ya jarratin nasraniyah, ya, dari bejananya orang Nasrani. Padahal apa? Ma'al zuhuri ihtimalin najasah. Padahal kemungkinan najisnya itu lebih besar, ya, karena mereka digunakan untuk makanan yang mungkin tidak halal, ya, mungkin ada najisnya, Allahu a'lam. Tapi Khalifah Umar ketika itu berwudu dengan alat tersebut, dan itu nggak masalah. Wa kana ma'a hada yada' abwaban minal halal khaufan minal wuqu' fil haram. Dia meninggalkan banyak pintu-pintu kehalalan, ya, takut terjadi ini tadi ya, air, wah takut mustakmal, airnya takut sudah ya tidak ada yang tidak sah wudunya atau apa. Nah itu minal wuqu' fil haram, tapi mereka justru malah jatuh kepada keharaman, ya, wala'iyadzubillah. Ini terjadi ya, dan ini saya ada kawan juga dulu di pondok, ya, kalau wudu itu mesti lama banget. Kalau wudu itu nggak bisa kayak wudunya kita wudu katakanlah maksimal ya 3 kali basuhan, terus ketika itu ya sudah selesai doa, udah masuk masjid. Tapi dia enggak, mesti diulang lagi, ya. Terus kayak sudah nunggu kering dulu, nunggu netesnya banyak turun dulu, ulang lagi. Ya, saya punya teman begitu, dan itu nggak tahu sekarang masih atau tidak. Tapi itu tidak baik, ya, was-was. Selalu merasa was-was, selalu merasa tidak sah wudunya. Itu baru dalam hal wudu, ya. Nanti belum lagi dalam hal sholat. Sholat juga demikian. Ya, kalau mungkin antum ada kawan yang takbirnya berkali-kali, ya, itu ya, takut tidak sah. Ini pelafalan niat saya belum pas nih sama takbirnya. Ini udah mau ditaruh, takbir lagi, ya, mau ditaruh, takbir lagi, ya, godaan setan, dan itu memang sulit untuk diubah ketika dia tidak melatih diri sendiri untuk tadi ya, untuk banyak membersihkan diri, jiwa. Karena ya itu tadi, was-wasnya itu datang dari syaitan, ya. Kalau was-was karena kita memang ingin ihtiyaton, memang benar-benar salah atau benar-benar ucapannya tidak benar, ya nggak apa-apa, diulang, ya, takbir. Tapi jangan yang berkali-kali, yang sampai 5 kali, ya, nanti dia masih takbir, imamnya udah salam, ya, kan kasihan. Dia mau gini, imamnya udah salam, waduh, nggak ikut jamaah, ya.